Shalom, saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dan nyata dalam hidup kami. Saat ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar kembali firman-Mu. Kami mohon Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, curahkan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dalam Matius 5 ayatnya yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Tema perenungan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu ucapan bahagia bagian yang kedua, tentang berduka cita tapi berbahagia. Ucapan Yesus yang kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Kalimat ini kembali mengajarkan pandangan yang bertentangan dengan konsep dunia. Secara umum, manusia sebisa mungkin menghindari duka. Duka cita menyebabkan seseorang berada di dalam naungan kesedihan dan penderitaan. Kata berduka cita yang digunakan Yesus bukanlah pengertian duka cita yang dipahami dunia, tetapi di dalam konteks kerajaan Allah. Duka cita yang disebabkan karena kesadaran akan keberdosaan dirinya, suatu penyesalan karena dirinya telah terbukti bersalah dan telah mengecewakan Tuhan. Mengapa Yesus mengatakan orang-orang yang berduka cita akan berbahagia? Karena mereka akan dihibur. Bagi orang yang datang tersungkur di hadapan Tuhan mengakui dosa-dosanya, Roh Kudus akan menyingkirkan rasa bersalah yang membebani hati nuraninya. Penghiburan terbesar dialami karena darah Kristus telah mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat. Di dalam sejarah kekristenan tercatat, seorang bapak gereja bernama Agustinus. Di masa mudanya ia hidup menikmati kebahagiaan yang semu. Agustinus waktu muda mengabaikan nasihat ibunya mengenai firman Tuhan. Dia memilih hidup di dalam pesta pora dan bergelimang dosa. Dan di usianya yang ke-19 tahun, dia memiliki anak hasil hubungan dari luar nikah. Ia terus hidup di dalam kebobrokan moral. Namun di usianya yang ke-31 tahun, kebahagiaan semu Agustinus diubahkan Tuhan saat mengalami duka cita atas dosa-dosanya. Suatu hari, dia mendengar suara anak-anak bernyanyi. Dalam kalimat nyanyian itu ada yang mengatakan, "Ambillah dan bacalah." Kemudian dia mengambil Alkitab, lalu dia membuka secara acak dan mendapati Roma 13 ayat 13-14. Bisa saudara-saudara membaca bagian perikop itu. Saat itu Roh Kudus Tuhan menerangi hatinya. Dia ditegur dan disadarkan oleh firman Tuhan. Agustinus menyesali dosa-dosanya dan mendapatkan kelepasan. Di titik itu ia mengalami pertobatan dan sukacita. Hidupnya berubah semenjak itu. Dia menjadi orang yang mencintai firman Tuhan, dan sejarah mencatat ia mengabdikan hidupnya bagi Tuhan. Duka cita tidak selalu membawa penderitaan. Duka cita akibat kesadaran akan dosa dapat membawa kebahagiaan karena ketika kita tersungkur mengakui di hadapan Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tak luput dari kesalahan. Jadi mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah masih ada dosa yang tersimpan di hati kita? Jika ada, maka akuilah dan sesalilah di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Berduka cita di hadapan Tuhan adalah mengakui keberdosaan kita. Percayalah kepada Yesus yang akan mengampuni dan memberi kebahagiaan kekal bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk kembali ke jalan-Mu. Kami tahu bahwa di dalam hidup kami
banyak sekali dosa yang kami perbuat. Oleh sebab itu kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan kami mohon Tuhan memberikan kami juga kesempatan untuk hidup memuliakan dan berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu, kami mohon Tuhan terus menyadarkan kami akan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Dan kami mohon agar Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.